video ini kita akan belajar membuat aplikasi wisata. Sebelum kita masuk ke editor, saya akan tunjukkan dulu konsep dari aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang ini adalah nama aplikasinya nanti. Kemudian kita akan memuat kurang lebih 5 buah fitur. Di bagian pertama, kita namakan beranda. Yang kita gunakan adalah modul place. Kemudian nanti di dalam place ini kita buat kategori yang isinya pegunungan hingga pantai. Nah, nanti di dalam kategori pegunungan ini kita isi konten-konten yang berhubungan dengan pegunungan. Begitu juga dengan kategori-kategori yang lain. Selanjutnya di menu kedua itu nanti ada info. Kita seperti biasa menggunakan push notification. Kemudian ada feed, kita menggunakan social wall. Kemudian ada berita, kita menggunakan modul news wall. Kemudian yang terakhir nanti ada my account. Nah, di bagian bawah sini kurang lebih seperti ini susunan konten yang akan kita muat di dalam isi dari masing-masing kategori ini. Jadi kalau seandainya ada pegunungan, nanti model susunannya ini ada nama pegunungannya apa, kemudian deskripsinya bagaimana, kemudian nanti ada foto-foto dari pegunungan tersebut, kemudian disertakan juga alamatnya, nomor HP, kemudian nanti ada video kalau seandainya mendukung untuk dimuat. Nah, di video-video yang lalu sudah sempat saya ulas bahwa ketika kita menggunakan modul place, maka isi dari modul place ini sendiri sebetulnya adalah gabungan dari place dan custom page. Oke teman-teman, seperti ini konsepnya. Sekarang kita bisa masuk ke builder. Di video ini saya sudah buatkan aplikasinya, yaitu wisata. Kita bisa atur. Nah, seperti biasa kita akan jelaskan dulu ini bagian per bagian dari aplikasinya. Yang pertama di bagian desain, ini kita menggunakan template DNB yang ini. Kemudian layoutnya otomatis mengambil layout 1. Kemudian di bagian homepage optionsnya ini, yang ini kita centang. Setelah itu nanti di save. Kemudian yang border shadow ini kalau seandainya mau dimatikan, silakan dimatikan. Kemudian di save. Nah, border shadow ini gunanya untuk shadow di bagian atas dari layout ini. Kemudian di homepage-nya ini untuk gambar saya tidak ubah. Kemudian di currency-nya ini di set ke Indonesia dan lokasinya di set ke Indonesia juga. Kemudian ke bagian bawahnya untuk font silakan teman-teman sesuaikan. Nah, sekedar catatan, di dalam aplikasi ini kita akan membutuhkan API key dari Maps, kemudian API key dari YouTube. Jadi pastikan teman-teman sudah sediakan itu. Karena kita menggunakan modul place, kemudian nanti kita menggunakan video sebagai salah satu fitur di dalam place. Selanjutnya kita masuk ke bagian colors. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, silakan ubah warna backgroundnya jadi putih sampai di list. Yang ke bawah-bawahnya tidak perlu. Kemudian teksnya dikasih warna agak gelap. Kemudian border dari setiap item ini dikasih transparan. Nah, itu saja di bagian colors. Selanjutnya di bagian features. Nah, di bagian features silakan teman-teman tambahkan modul-modul yang dibutuhkan. Nah, di sini sesuai dengan konsep kita tadi, ini saya sudah tambahkan place, social wall, my account,
news wall, push notification, kemudian ada my account. My accountnya ada 2 di sini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menambahkan semua modulnya, kita masuk ke bagian place. Langkah pertama untuk konfigurasi place ini, kita harus masuk ke bagian settings dulu. Nah, di sini saya akan tampilkan semua tempat di bagian depan. Di sini pilih all place, atau kalau seandainya mau pilih map sama kategori, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian default layoutnya ini saya menggunakan 2 kolom. Selain 2 kolom, ada juga list dan 3 kolom. Kemudian satuan untuk jaraknya ini kita pakai kilometer. Nah, model untuk tampilan gambar dan ilustrasinya ini gambar dulu, kemudian diikuti dengan ilustrasi. Nah, untuk pin dari place ini kita menggunakan yang default saja. Kemudian jangan lupa tambahkan kota. Nah, ini otomatis terindeks ya oleh Maps. Kemudian nanti yang di bagian latitude dan longitude-nya ini otomatis muncul. Setelah itu teman-teman silakan save. Nah, setelah teman-teman melakukan setting, selanjutnya masuk ke bagian kategoris. Silakan buat kategori sebanyak yang teman-teman mampu. Ini saya sebagai contoh saja, jadi sesuaikan dengan konsep yang tadi. Kalau seandainya ada kategori lain, silakan masukkan. Selanjutnya masuk ke bagian place. Nah, silakan tambahkan di bagian place. Nah, di sini teman-teman harus sesuaikan dengan konsep. Jadi nanti di dalam satu place itu harus ada nama, deskripsi, foto-foto, alamat, kontak, dan video. Misalnya di sini saya contoh yang Pantai Bakaro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini saya isi semua. Kemudian ada penambahan alamat, kemudian ada teks, ada image, ada slider, ada video. Nah, ini videonya sembarang saja, hanya untuk contoh. Selanjutnya setelah place, kita masuk ke social wall. Nah, untuk social wall, teman-teman masuk ke bagian setting dulu, kemudian tambahkan admin emailnya, kemudian jarak untuk deteksi teman di sekitar, ini saya set ke 10 km, kemudian model desainnya kita gunakan card. Selanjutnya panjang teks yang ada di dalam sini, itu saya set ke 200, ini karakter ya. Kemudian post sharing options. Nah, sharing options itu yang ini. Jadi silakan teman-teman posisikan di mana, di bagian mana di dalam postingan ini. Nah, di sini saya pilih yang ini. Selanjutnya di bagian fitur ini saya aktifkan semua. Kemudian posisi fotonya setelah teks. Selanjutnya modenya itu kita gunakan thumbnail. Kalau teman-teman mau gunakan slider bisa juga. Jadi nanti kalau seandainya menambahkan lebih dari satu foto, fotonya itu bisa digeser-geser. Nah, di sini saya set thumbnail saja. Kemudian maksimal foto yang bisa ditambahkan itu saya set di sini 5. Selanjutnya untuk custom icon, dari icon yang di atas ini saya tidak ganti, saya pakai yang default saja. Setelah itu kita bisa save. Nah, itu di bagian setting. Selanjutnya di bagian desain. Nah, kalau seandainya teman-teman mau tambahkan background, silakan masukkan ke sini. Kemudian kita masuk ke bagian post. Nah, di bagian post ini yang perlu teman-teman isi judulnya, kemudian tanggal postingan diluncurkan. Kemudian kalau seandainya teman-teman membuat schedule post, nanti postingannya akan muncul ketika tanggal yang ditentukan. Kemudian isi postnya di bagian sini, kemudian tambahkan gambar. Nah, gambar ini bebas, bisa persegi panjang, bisa persegi. Setelah itu teman-teman bisa lihat contohnya di bagian sini. Di bagian atas ini menggunakan satu foto.
di bagian kedua menggunakan 3 dan di bawah menggunakan 4. Jadi kalau seandainya dia lebih dari 3, dia akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, itu untuk feed atau modul social wall. Sekarang berita. Nah, di berita ini kita bisa lihat model desainnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan layout 1. Kemudian kontennya bisa teman-teman tambahkan. Nah, tentukan judulnya, kemudian tanggal postingannya, subtitle. Nah, subtitle ini bisa teman-teman isi seperti ini saja, yang harian atau yang lebih singkat lah. Kemudian nanti di bagian bodinya sini baru akan ditambahkan teks yang panjang. Jangan lupa tambahkan gambar juga seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk berita. Selanjutnya untuk info. Nah, untuk info, karena di sini aplikasinya saya belum generate, jadi saya belum bisa buat info baru. Selanjutnya di bagian my account. Di sini kita menggunakan desain seperti ini. Memang ini saja sih contohnya. Kemudian di bagian setting, ini kita menggunakan desain card. Selanjutnya kita centang semua pilihan ini, kecuali yang commercial agreement. Ini kita tidak menggunakan, tapi kalau seandainya teman-teman mau pakai, silakan nanti dipakai. Setelah itu di save. Itu saja modul yang digunakan. Teman-teman bisa lihat hasilnya di bagian sini. Teman-teman bisa buka, misalnya yang di Pantai Bakaro, nanti muncul namanya, kemudian deskripsinya seperti ini, foto-foto, kemudian ada video. Menu yang kedua ada berita seperti ini. Selanjutnya menu yang kedua ada feed. Dia model tampilannya seperti ini. Kemudian ada berita seperti ini modelnya. Info tidak ada, tapi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian my account. Nah, ini kita belum login, jadi model tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasil aplikasinya. Nanti di video berikutnya kita akan mengubah tampilan dari aplikasi ini supaya lebih cantik. Seperti biasa kita menggunakan CSS. Nah, untuk part 1 ini kita sampai di sini saja karena videonya juga sudah panjang. Jadi silakan teman-teman buat dulu seperti yang sudah saya buat ini. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.